Assalamualaikum ketemu lagi ya di channel Bieng Hai. Kita nggak sekedar masak tapi juga kupas tuntas tentang kandungan nutrisi dalam suatu bahan makanan ya. Sekarang mau bikin botok atau pelas, kalau bahasa Sunda itu pelas oer ya. Oer itu jantung pisang. Nah ternyata jantung pisang itu juga mengandung banyak manfaat untuk kesehatan kita ya. Terutama ini yang tinggi adalah seratnya, jadi sumber serat. Nah serat itu berguna untuk melancarkan BAB sehingga kita terhindar dari sembelit, berat badan kita ideal, dan tentunya dapat menurunkan kolesterol ya. Kalau serat itu berfungsi untuk membuang kolesterol yang ada di dalam pencernaan sehingga kadar kolesterol di dalam tubuh kita itu tetap stabil gitu ya. Selain itu juga mengandung antioksidan sehingga sel-sel kita itu menjadi lebih sehat, tidak cepat rusak akibat radikal bebas gitu ya. Nah untuk vitaminnya ada vitamin C, ini untuk kekebalan tubuh, melawan infeksi, lalu ada vitamin A untuk kesehatan mata gitu ya. Kandungan mineralnya ada zat besi yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah sehingga kita terhindar dari anemia. Anemia itu kan lemah, letih, lesu gitu ya. Nah kalau perempuan itu risiko anemianya lebih tinggi daripada laki-laki. So jagalah asupan zat besinya dalam makanan sehari-hari itu mencukupi ya, biar tidak kena anemia gitu. Yang selanjutnya ada fosfor. Nah fosfor ini mineral yang menjaga kesehatan tulang dan gigi, juga untuk metabolisme energi, sehingga bahan bakar yang kita makan ya gitu, nah sama fosfor itu diolah menghasilkan energi gitu. Dan ternyata walaupun jantung pisang itu bukan golongan umbi-umbian atau biji-bijian gitu, dia juga mengandung karbohidrat untuk penghasil energi kita. Dan kali ini saya akan membuat pelas oer atau botok jantung pisang. Nanti ini bisa ece pakai untuk lauk makan nasi, ataupun ece ini bisa makan langsung tanpa nasi, karena pelas yang saya buat kali ini tuh udah ada nasinya, nanti bahannya juga ada beras, jadi ada telurnya juga, sehingga ini bener-bener udah beragam gizinya, seimbang dan aman. B2SA banget gitu ya. Kalau ece PKK nih pasti kenal dengan menu B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Selesai dipotong semuanya nih, dicuci, lalu kita rebus sampai matang, sampai lunak. Untuk bahan pelengkapnya kita ada berasnya yang nggak pulen aja, kalau yang pulen lembek, ini 500 gram. Lalu kelapanya jangan terlalu tua, 1 butir. Lalu ada salam dan serai secukupnya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kencur, bawang daun atau bawang prei, cabai rawit, garam, gula merah, dan kaldu. Lalu kita juga pakai merica dan 2 butir telur. Nah ini rebusan jantung pisangnya sudah matang, sudah lunak. Kita angkat dan kita tiriskan. Jantung pisangnya sudah selesai, kita sisihkan dulu dan kita beralih ke bahan-bahan yang lain. Kelapanya kita parut terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak mau ribet marut, itu bisa beli kelapa parut yang udah jadi di pasar ya. Asal pilih kelapanya yang buat urap gitu, jadi yang agak muda. Kalau misalnya terlalu tua itu nanti kasar, pas kita ngunyah atau nelannya itu kasar, nggak enak gitu. Selanjutnya kita siapkan ini lumpang ya. Berasnya udah dicuci, udah dalam keadaan basah dan lunak. Ini ditumbuk kasar, fungsinya untuk mengeluarkan saripati gitu, tepung-tepungnya itu nanti kan terbentuk. Nah tepung ini yang nanti bikin
adonannya itu lebih solid gitu, lebih enak. Jadi enggak pisah-pisah satu butir nasi, nanti hasil pelasnya itu, hasil botoknya itu lebih gurih lagi. Semisal Ece adanya tumbukan yang kayak buat rujak ulek itu juga bisa, kalau mau dicobek juga bisa. Kalau misalnya malas ngulek, malas numbuk, pakai nasi aja, pakai beras utuh gitu, itu juga tidak apa-apa, opsional aja ya. Ini sudah cukup, tidak terlalu halus semuanya, yang penting ada tepungnya. Nah selanjutnya ini nanti kita masak, kita aron ya. Kita masukin dulu ke panci seperti ini. Ini berasnya kita tambahkan air secukupnya, kira-kira sebuku jari gitu ya, sama kayak ngaron biasa gitu. Kita kasih bumbunya, ada serai, ada salam juga, lalu garam. Garamnya kita pakai setengah sendok makan. Diaduk-aduk dulu biar garamnya merata. Nah kita masukin kelapa parutnya, ini nggak usah diaduk lagi, jadi biarin beras di lapisan paling bawah. Nah untuk kelapanya di atas. Nanti tuh santannya akan keluar sendiri dari letupan-letupan air aronannya. Kita tinggalkan aron api kecil, kita siapkan bumbu pelasnya nih. Ada kencur, bawang putih, bawang merah, lalu kita kasih merica. Bumbunya kita tumbuk sampai halus. Nah ini sudah cukup halus ya bumbunya. Selanjutnya kita masukin kaldu bubuk, lalu gula, garam, ditumbuk lagi sampai halus, sampai tercampur rata semua bumbunya. Selanjutnya bawang daun kita iris agak halus. Cabai rawitnya juga diiris halus. Ini opsional ya, untuk cabai itu kalau yang suka pedas silahkan ditambah, yang tidak suka pedas boleh di skip. Boleh ditumbuk, boleh juga ditumbuk. Kalau saya pilih diiris aja biar nggak terlalu pedas, nanti bisa dipilih-pilih gitu. Bumbu iris selanjutnya adalah serai. Serainya ini diambil yang lunaknya aja, jadi yang putih gitu, yang masih kalau digigit itu masih bisa dikunyah lah gitu ya. Oke, semua bumbu sudah lengkap. Kita kembali lagi ke nasi aron. Ini udah menyusut airnya, udah mateng. Kita angkat. Ini nasi aronnya masukin ke bumbu-bumbu yang tadi ya, yang sudah kita haluskan. Selanjutnya jantung pisangnya dimasukkan. Kita tumbuk-tumbuk sambil biar teraduk rata begitu. Sedikit tips ya Cek, kalau misalnya masak sejenis lontong atau arem-arem, buras atau apalah yang berbahan dasar beras di aron gitu, semakin banyak kita ngaduk pas adonannya itu, nanti hasil tekstur lontongnya itu kalau udah jadi itu semakin pulen, sekal gitu, jadi kayak padat berisi. Padat berisi itu kesannya kayak apa gitu ya Cek ya. Nah ini udah selesai ya, selesai kita tumbuk. Selanjutnya bahan terakhir yang kita masukkan adalah telur. Nih makanan ini sudah mengandung protein hewani, jadi seperti tadi di awal video saya bilang kalau makanan ini udah makanan sepinggan deh, udah lengkap gizinya gitu ya. Jadi Cek mau langsung makan tanpa nasi pun ini udah berenergi, udah bervitamin, udah mengandung mineral banyak. 1 bungkus 2 bungkus kenyang, udah deh siap aktivitas seharian. Nah ini telur juga sebagai perekat nanti di masakan ini, dibotok ini ya, jadi lebih enak, lebih gurih, lebih solid lagi adonannya.
diaduk nih sampai tercampur rata. Kita siap bungkus. Kita gunakan daun pisang sama semat lidi. Usahakan kalau makanan tuh jangan pakai staples ya cuy ya. Usahakan yang semat lidi itu kan gede gitu, nggak mungkin lah ketelan sama kita, nggak. Jadi aman gitu di makanannya. Bedwise aman untuk dimakan. Nah ini kita taruh daun salam itu sampai 1 lembar ya cek. Oh cek nggak boros-boros, mau hemat daun salam boleh setengah gitu. Kalau saya karena punya 2 pohon salam jadi banyak-banyak aja deh salamnya gitu, wanginya biar membahana gitu ya. Ini ditusuk, dikunci ya pakai semat lidi. Ini saya daunnya pakai daun pisang kepok yang dijemur, jadi nggak diangetin, dilemesin di api gitu. Jadi tadi dijemur aja deh gitu. Sama kok, bisa lemes dijemur juga. Oke, udah terbungkus semua, siap untuk dirapikan. Kita gunting dulu, bentuk atasnya terserah mau segitiga, mau oval, terserah ya cuy ya. Mangga itu sesuai kreasi masing-masing. Kita kukus tuh 30 menit pakai api sedang, itu udah tanek ya, udah mateng gitu ya. Nah ini tiba-tiba mateng, ece-ece semuanya dapat banyak dari 1 jantung pisang dan 500 gram beras sama 1 butir kelapa itu dapat banyak gitu ya. Ini hasilnya, tara udah jadi ya. Kita lihat dalamnya nih seperti apa. Kita buka dulu. Ini tuh wangi banget, wangi salam, serai, terus gurihnya itu dari sari tepung beras, dari kelapa parut, dan dari telur. Nyami pokoknya, enak. Selamat recook. Ece-ece yang suka atau terbantu dengan video ini, bolehlah channelnya di subscribe ya. Kasih like, komen juga ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.